Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danisa dan NPM 22.346. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai konflik di Darfur, Sudan. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Untuk memahami konflik ini, pertama-tama kita perlu mengenal konteks geografis wilayah Darfur. Darfur terletak di bagian barat Sudan dengan wilayah mencapai sekitar 250.000 km persegi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Secara administratif, Darfur terbagi menjadi 3 negara bagian, yaitu Darfur Utara, Darfur Barat, dan Darfur Selatan. Nah, ekonomi masyarakat Darfur sangat bergantung pada sektor pertanian industri dan pengembalaan ternak, yang kemudian menjadi salah satu akar konflik yang akan kita bahas. Darfur ini tidak muncul begitu saja, tetapi berakar dari permasalahan struktural yang kompleks. Ada 3 akar utama konflik ini. Pertama, sengketa agraria antara suku asli dengan suku nomaden yang telah berlangsung lama. Kedua, perubahan sistem administrasi negara yang sangat kontroversial. Pemerintah Sudan menghapus sistem kesukuan tradisional dan menggantinya dengan administrator yang ditunjuk berdasarkan loyalitas politik kepada rejim pusat, bukan berdasarkan posisi adat di masyarakat. Ketiga, akibat dari kebijakan tersebut, tercipta ketidakadilan struktural di mana wilayah barat dan penduduk non-Arab diabaikan oleh pemerintah pusat. Nah, ketiga faktor inilah yang memicu ketidakstabilan dan akhirnya meletus menjadi konflik bersenjata. Konflik bersenjata ini secara resmi meletus pada awal tahun 2003, di mana pemberontakan ini dimulai oleh kelompok Sudan People's Liberation Army atau SPLA dan Justice and Equality Movement atau JEM. Nah, mereka ini memprotes pengabaian pemerintah pusat terhadap wilayah barat dan penduduk non-Arab. Nah, para pemberontak ini menyerang instalasi pemerintah di Khartoum, Tine, dan El Fasir, bahkan menghancurkan pesawat militer dan menewaskan sejumlah tentara. Sebagai respons, pemerintah Sudan mengambil langkah yang cukup kontroversial, di mana mereka ini memobilisasi dan mempersenjatai milisi lokal Arab yang dikenal sebagai Janjaweed untuk menumpas pemberontakan. Nah, yang menjadi permasalahan serius adalah strategi pemerintah ini tidak hanya menargetkan kombatan atau pemberontak, tetapi meletus menjadi serangan sistematis terhadap penduduk sipil yang dianggap mendukung pemberontak. Nah, hal tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Data yang saya tampilkan ini menunjukkan besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Darfur, di mana konflik ini telah menewaskan sedikitnya 500.000 orang, di mana angka ini bukan sekedar statistik, tetapi nyawa manusia yang hilang. Lebih dari 2,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dari jumlah tersebut, 1,65 juta menjadi pengungsi internal atau IDP di Darfur, dan lebih dari 200.000 orang melintas perbatasan ke Chad. Yang lebih memprihatinkan adalah modus operandi kejahatan yang dilakukan. Terjadi pembunuhan massal yang secara spesifik menargetkan etnis Fur, Masalit, dan Zagawa. Pemerintah dan milisi Janjaweed menerapkan kebijakan bumi hangus, di mana menghancurkan desa-desa secara masif di ketiga negara bagian Darfur. Selain itu, penyiksaan sistematis termasuk pengulitan dilakukan terhadap korban. Yang paling kejam adalah pemerkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya digunakan sebagai senjata perang. Semua tindakan ini bukan insiden acak, tetapi bagian dari strategi terencana untuk menghancurkan kelompok dan etnis tertentu. Menghadapi kegagalan peradilan domestik Sudan, komunitas internasional mengambil langkah tegas, di mana sistem peradilan Sudan dianggap unwilling dan unable atau tidak mau dan tidak mampu mengadili para pelaku karena adanya imunitas hukum bagi pejabat pemerintah serta ketiadaan political will atau kemauan politik untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1593 pada tahun 2005 yang merujuk situasi Darfur ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dasar hukum DKPBB merujuk tersebut adalah pasal 13B Statuta Roma.
Hal tersebut merupakan langkah yang sangat signifikan karena Sudan bukanlah negara pihak statuta Roma. Puncaknya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Omar al-Bashir atas tuduhan 3 kategori kejahatan paling serius, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Hal tersebut adalah pertama kalinya seorang kepala negara yang masih menjabat dituduh melakukan genosida oleh ICC. Nah, sekarang kita masuk ke analisis hukum. Nah, untuk membuktikan genosida menurut pasal 6 Statuta Roma, harus ada unsur mental khusus yang disebut dolus spesialis, yaitu niat untuk menghancurkan suatu kelompok etnis. Berdasarkan fakta, pemerintah Sudan dan milisi Janjaweed tidak menyerang penduduk Darfur secara acak, melainkan menargetkan secara eksklusif etnis Fur, Masalit, dan Zagawa. Nah, di sini ada 3 unsur fisik yang terpenuhi. Pertama, membunuh anggota kelompok. Hal tersebut terbukti dari pembunuhan massal yang merenggut puluhan ribu nyawa dari etnis tersebut. Kedua, menyebabkan penderitaan fisik dan mental serius. Ini termanifestasi melalui praktik penyiksaan, mutilasi, dan pemerkosaan massal yang dirancang untuk menghancurkan struktur sosial dan mental korban. Ketiga, menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk memusnahkan kelompok tersebut. Nah, dengan membakar desa dan menghancurkan sumber air, pelaku memaksa korban hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Nah, karena terpenuhinya unsur niat khusus dan ketiga unsur tindakan fisik atau actus reus tersebut, saya berkesimpulan bahwa kasus ini memenuhi kualifikasi dari genosida. Selanjutnya, kita analisis dari perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 Statuta Roma. Fokus analisis di sini adalah pada sifat serangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di Darfur bukanlah insiden terisolasi atau kriminalitas biasa. Serangan yang dilakukan memiliki 2 karakteristik utama. Pertama, bersifat meluas karena mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Kedua, bersifat sistematis karena mengikuti pola kebijakan negara yang jelas dan terorganisir. Target utama dari serangan ini secara eksplisit adalah penduduk sipil non-kombatan. Laporan investigasi mencatat bahwa perlakuan brutal yang dilakukan adalah mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga deportasi paksa terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Nah, pemerintah Sudan dan pimpinan Janjaweed ini memiliki kesadaran penuh atas serangan ini, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya pelindungan negara terhadap pelaku utama seperti Ahmad Harut dan Ali Kushab, di mana yang menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan persetujuan atau setidaknya pembiaran oleh otoritas tertinggi. Oleh karena itu, kasus ini jelas memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis ketiga adalah dari perspektif kejahatan perang menurut pasal 8 Statuta Roma. Nah, untuk memenuhi kualifikasi kejahatan perang, harus ada hubungan atau nexus dengan konflik bersenjata. Fakta mengonfirmasi bahwa di Sudan, khususnya Darfur, terjadi konflik bersenjata non-internasional atau NIAC antara pasukan pemerintah Sudan yang dibantu Janjaweed melawan kelompok pemberontak bersenjata seperti SLA dan JEM. Dalam konteks konflik ini, hukum humaniter internasional telah dilanggar secara serius, di mana ada 4 pelanggaran utama. Yang pertama yaitu menyerang penduduk sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Ini jelas melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humaniter. Yang kedua, menyerang objek sipil melalui pengeboman desa dan penghancuran sumber pencaharian warga. Yang ketiga, pemerkosaan dan kekerasan seksual digunakan secara strategis sebagai taktik perang, di mana lembaga peradilan lokal gagal memberikan keadilan bagi para korban. Yang keempat, ditemukan pula fakta bahwa penggunaan anak tentara oleh kelompok pemberontak, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibanding kejahatan pemerintahnya. Nah, dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, kasus ini memenuhi kualifikasi kejahatan perang.
Nah, pertanyaan yang penting adalah apakah ICC memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili kasus ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita analisis melalui 4 parameter yurisdiksi. Yang pertama yaitu ada ratione personae atau yurisdiksi terhadap orang. Nah, ICC ini kan memiliki kewenangan untuk mengadili individu, bukan negara. Nah, penetapan tersangka terhadap individu seperti Presiden Omar al-Bashir dan para komandan milisi ini menegaskan bahwa terpenuhinya yurisdiksi personal. Yang kedua yaitu ada ratione materiae atau yurisdiksi terhadap materi kejahatan, di mana kejahatan yang dilakukan ini secara material masuk ke dalam kualifikasi the most serious crimes dalam pasal 5 Statuta Roma, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Yang ketiga yaitu ada ratione temporis atau yurisdiksi waktu. Nah, eskalasi kekerasan ini memuncak pada tahun 2003 yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma pada 1 Juli 2002 sehingga memenuhi syarat waktu. Yang keempat, dan ini yang paling kompleks, adalah ratione loci atau yurisdiksi teritorial. Nah, di sini Sudan memang bukan negara pihak Statuta Roma, namun yurisdiksi teritorial ICC menjadi sah melalui mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1953 tahun 2005. Di mana resolusi ini memberikan mandat khusus kepada ICC untuk menyelidiki situasi di Darfur, sehingga kekebalan teritorial Sudan gugur demi hukum internasional. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ICC ini memiliki yurisdiksi penuh dalam kasus Darfur. Dalam hukum pidana, baik nasional maupun internasional, pembuktian kejahatan memerlukan dua unsur utama, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur objektif atau actus reus adalah tindakan fisik yang dilakukan. Nah, dalam kasus Darfur, actus reus ini sangat nyata dan terdokumentasi dengan baik. Ini meliputi pembunuhan brutal terhadap warga sipil, penghancuran properti secara masif melalui taktik bumi hangus di 3 negara bagian Darfur, pemindahan paksa terhadap 1,65 juta penduduk internal dan ratusan ribu pengungsi ke Chad, serta praktik pemerkosaan massal di mana korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Nah, sedangkan unsur subjektif atau mens rea adalah niat atau mental state dari pelaku. Niat jahat para pelaku ini terlihat jelas dari pola tindakan mereka, di mana pemerintah Sudan dan Janjaweed memiliki kesengajaan untuk menargetkan etnis tertentu. Nah, mens rea ini diperkuat oleh fakta bahwa otoritas Sudan secara sadar menahan diri untuk tidak menghukum para pelaku. Nah, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan kelalaian, melainkan kebijakan yang disengaja dan diketahui dampaknya. Terpenuhinya kedua unsur ini memperkuat pembuktian bahwa kejahatan internasional telah terjadi di Darfur. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum internasional bersifat berjenjang, di mana ada dari pelaku lapangan hingga perancang kebijakan. Level pertama adalah pelaku langsung. Ini adalah anggota Janjaweed yang melakukan eksekusi lapangan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, di mana mereka yang bertanggung jawab atas tindakan fisik yang mereka lakukan secara langsung. Level kedua adalah komandan militer atau command responsibility, di mana hal tersebut adalah para jenderal dan pimpinan milisi bertanggung jawab karena membiarkan pasukan di bawah komando mereka melakukan kejahatan. Nah, mereka juga yang menyediakan sarana seperti senjata dan logistik untuk melakukan serangan tersebut. Nah, dalam doktrin hukum pidana internasional, komandan ini bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya jika ia tahu atau seharusnya tahu dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum. Dan level ketiga dan paling tinggi adalah pemimpin politik atau intellectual leaders, di mana di sini adalah Presiden Omar al-Bashir dan elit politiknya yang memikul tanggung jawab terbesar sebagai perancang kebijakan.
Nah, dengan mengontrol institusi negara dan memfasilitasi milisi Janjaweed, mereka adalah otak atau mastermind di balik kejahatan tersebut. Sehingga struktur pertanggungjawaban berjenjang ini memastikan bahwa tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pemimpin di puncak hierarki kekuasaan ini dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, proses penegakan keadilan ini menghadapi tantangan struktural yang sangat berat, di mana hambatan pertama adalah masalah yurisdiksi dan kedaulatan. Sudan menolak yurisdiksi ICC dengan alasan mereka bukan negara pihak statuta Roma. Ini menciptakan tantangan dalam melaksanakan penangkapan di wilayah Sudan. Hambatan kedua adalah imunitas domestik, di mana ada pasal dalam hukum nasional Sudan, yaitu pasal 11 KUHP, yang memberikan kekebalan bagi tindakan yang diotorisasi oleh hukum atau pejabat. Ini menciptakan impunitas legal yang melindungi pelaku dari penuntutan domestik. Hambatan ketiga adalah intervensi politik dan intimidasi. Pemerintah secara aktif mengganggu independensi peradilan dan mengintimidasi saksi. Hal tersebut membuat pembuktian menjadi hampir mustahil di dalam negeri. Dan hambatan keempat dan yang paling fundamental adalah ketiadaan political will atau kemauan politik. Fakta bahwa peradilan nasional tidak pernah menyentuh pelaku utama yang telah diidentifikasi oleh PBB membuktikan ketidakmauan negara untuk mengadili kasus ini secara jujur. Nah, semua hambatan ini memaksa ICC untuk melakukan investigasi dari luar wilayah atau ekstrateritorial karena resiko keamanan yang sangat tinggi bagi investigator dan para saksi. Setelah menganalisis berbagai aspek hukum, saya sampai pada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama yaitu konflik Darfur ini memenuhi 3 kategori kejahatan internasional yang paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Di mana ketiga kategori ini terpenuhi baik dari segi unsur objektif maupun subjektif. Yang kedua, ICC memiliki yurisdiksi penuh dalam kasus ini melalui mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam Resolusi 1593 tahun 2005. Nah, meskipun Sudan bukan negara pihak statuta Roma, rujukan DKPBB ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi ICC untuk mengadili kasus ini. Nah, yang ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini bersifat berjenjang, mulai dari pelaku langsung di lapangan, komandan militer yang membiarkan dan memfasilitasi kejahatan, hingga pemimpin politik sebagai perancang kebijakan. Nah, yang keempat, meskipun dasar hukumnya kuat, penuntutan tersebut menghadapi hambatan serius mulai dari imunitas domestik, intervensi politik, intimidasi saksi, hingga ketiadaan political will dari pemerintah Sudan sendiri. Nah, dan yang paling penting dari kasus Darfur ini menunjukkan betapa pentingnya peran ICC dalam menegakkan keadilan internasional ketika sistem peradilan domestik gagal atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan internasional yang serius. Nah, ICC ini menjadi mekanisme last resort atau jalan terakhir untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pemaparan analisis mengenai konflik Darfur dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.